Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Dalam video kali ini saya akan mereview cooker hood, produk dari Bluegas itu sendiri. Selain mereview, saya akan berbagi petunjuk penggunaannya, kemudian petunjuk keperawatannya, lalu petunjuk pemasangannya, kemudian spesifikasi produk. Oke, sebelum kita mereview cooker hoodnya, mari bantu saya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya agar ada pemberitahuan ketika saya upload video lagi. Saya akan menjelaskan bagian-bagian utama dari cooker hoodnya itu sendiri. Yang pertama itu cover atau bodi cooker hoodnya. Yang kedua ada kaca pelindung. Yang ketiga ada lubang exhaust 1 yang arah pembuangan udara ke depan, kemudian ada lubang exhaust 2 di sini letaknya, ada connecting ring. Nah, nantinya akan ada pipa pembuangan langsung menuju ke atas gitu. Kemudian ada tombol-tombol cooker hoodnya itu sendiri. Yang pertama ini untuk lampunya, ini untuk nyalain lampunya, lampu LED-nya. Nah, ini buat tombol pipa small, ntar lampunya nyalain. Nah, ini buat tombol kipas small, kemudian ini buat tombol kipas medium, yang ini buat tombol kipas high, kecepatan tinggi. Kemudian kalau kita matiin, ini ada tombol power, kita matikan. Lalu ada cap covernya ada di sini. Ini cap covernya buat penutup, diperuntukkan untuk pembuangan area depan. Kemudian ada connecting ring letaknya di sini, pembuangan area ke atas plafon. Nah ini connecting ringnya sebenarnya seperti ini. Nah, disambungkan untuk pipa ukuran 4 in langsung ke atas. Kemudian ada motor hisap letaknya di sini. Kemudian ada lampu cooker hoodnya ini. Nah, di sini kalau kebetulan tempat saya tidak bisa karena ketutup oleh kitchen set, jadi saya menggunakan pembuangan area depan di sini. Lalu ada carbon filter, kemudian filter cooker hood. Setelah saya menjelaskan komponen-komponen utama dari cooker hoodnya itu sendiri, kemudian saya melanjutkan petunjuk pemasangannya. Untuk petunjuk pemasangannya itu ada dua cara. Yang pertama itu pemasangan cooker hood pembuangan arah depan di sini. Yang kedua itu ada pembuangan area langsung ke atas. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama itu dari pembuangan udara ke depan. Nah, seperti saya pakai pembuangan udara ke depan. Untuk cara pemasangan, yang pertama itu tandai dengan spidol. Jarak antara pojok kiri sama pojok kanan itu 54,2 cm. Kalau takut salah lubang saat dipasang cooker hoodnya itu tidak pas, saran saya itu cooker hoodnya dipasang, kemudian ditandai kemudian ditandai pakai spidol. Nah, ini biar pas gitu maksudnya. Kemarin saya pakai cara yang ini, jadi cookernya dipasang, kemudian istri saya membantu dengan memberikan atau menandai spidol dari lubang exhaustnya, dari lubang cooker hoodnya itu, dari pojok kiri sama pojok kanan. Kemudian pastikan jarak antara cooker hoodnya dengan kompor itu idealnya 60-70 cm agar daya hisapnya bagus. Untuk langkah selanjutnya, buat lubang dengan diameter 8 mm dengan mata bor. Sesuaikan dengan panjang dinapol. Jadi panjang dinapolnya segini. Pastikan posisi mata bornya dikasih marking tanda segini atau dikasih plakban biar saat ngebor tidak kebelagasan atau tidak terlalu ke dalam. Setelah dibuat lubang di dalam tembok, kemudian masukkan dinabolnya ke dalam tembok. Pastikan saat memasukkan dinabolnya di sini tegak lurus. Usahakan jangan dipukul pakai palu, ini berpotensi bisa merusak oler boardnya. Saat melepas bodi dinabolnya tidak bisa dikeluarin atau dilepas. Jadi pakai kunci pas 12 diulir sampai kencang, sampai ininya membuka. Nah, setelah dirasa ulirnya udah masuk ke dalam tembok, kemudian dicoba tidak goyang, tidak lepas, sudah posisinya sudah kencang, lalu masukkan cooker hoodnya ke dalam boardnya. Cooker hood masuk, kemudian kencangkan pakai kunci pas ring
kunci passring 12. Kemudian kencangkan sampai kencang hingga cooker hooknya tidak goyang atau tidak tidak kendor. Untuk langkah kedua itu pemasangan cooker hook dengan arah keluar udara ke atas. Jadi disarankan bagi teman-teman yang memakai arah udara keluar ke atas, disarankan pakai pipa. Jadi di sini ada tutupnya, diganti sama tutup ini khusus buat pembuangan udara keluar yang sampai plafon ke atas. Kemudian jangan lupa di sini di dalam sini di setting. Nah di sini teman-teman ada alat setting buat arah angin. Nah di sini kalau arah angin ke atas, di sini di setting arah ke atas, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Di sini pakainya arah ke atas, terus settingannya arah ke depan sini. Nah untuk selanjutnya ada petunjuk penggunaannya teman-teman, petunjuk penggunaan pemakaian cooker hook. Yang pertama pastikan listrik sudah terpasang dengan baik dan benar. Nah untuk tips yang kedua itu arahkan kaca pelindung ini ke arah keluar untuk mencegah terjadinya asap keluar ke depan. Jadi langsung bisa kesaring ke filter cooker hooknya. Untuk langkah selanjutnya itu tekan tombol kipas teman-teman. Tombol kipas di sini ada 3 varian ya teman-teman. Ini varian kecil, ini varian kipas sedang, kemudian ini varian tekanan kipas paling kencang di sini. Kita cobain yang varian kipas kecil. Ini varian kipas sedang, ini varian kipas kencang. Kemudian ini tombol off. Ketika selesai masak, matikan kipasnya. Nah langkah selanjutnya itu spesifikasi produk. Saya akan menjelaskan spesifikasi dari produk cooker hooknya Bluegas. Untuk modelnya Crystal Series, kemudian panjangnya itu 600 mm, kemudian lebarnya 500 mm, kemudian tingginya 140 mm, dengan berat cooker hooknya itu sendiri 5,2 kg. Kemudian dengan tegangan input 220 volt, kemudian daya motor kipas itu 100 watt. Untuk tipe motornya ini single motor. Untuk daya hisap kipasnya itu sekitar 250 mm kubik per jam. Kemudian daya lampu LED-nya ini 2 kali 1,5 watt. Selanjutnya kita ke petunjuk perawatan. Yang pertama itu pastikan lampu LED-nya itu sudah off. Kemudian cabut colokan listriknya. Untuk langkah kedua itu saat membersihkan cooker hooknya, pastikan kalian pakai sarung tangan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan atau tangan tergores karena ada benda tajam di area cooker hook di sini. Kemudian yang ke langkah ketiga itu jangan gosok terlalu kencang, ya, potensinya cooker hooknya jebol ya teman-teman. Untuk selanjutnya ketika membersihkan cooker hook itu pastikan jangan sampai terkena air ya teman-teman. Ya area yang dihindari, misalkan ini ada tombol power, area motor exhaust dan peralatan listrik lainnya seperti kabel di sini teman-teman, jangan sampai terkena air. Untuk langkah selanjutnya itu bersihkan filter aluminium dari cooker hooknya. Dibersihkan dengan sikat pakai sabun deterjen, kemudian dibilas dengan air bersih lalu dikeringkan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini tentang review cooker hook, kemudian petunjuk penggunaan dan pemasangan, serta dalam perawatan cooker hooknya itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.